Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada video kali ini saya Siti Maryam akan menjelaskan mengenai ilmu al-bayan. Adapun yang akan dibahas pada video kali ini, yang pertama pengertian dari ilmu bayan, dan yang kedua adalah pembahasan dalam ilmu bayan. Baik, yang pertama adalah pengertian ilmu bayan. Ilmu bayan secara bahasa artinya al-kashfu atau mengungkapkan dan al-idhah atau menjelaskan. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu untuk mengetahui, menyusun suatu pengertian dengan redaksi yang berbeda-beda dalam menjelaskan tujuan yang akan disampaikan. Nah, jadi intinya ilmu bayan itu adalah untuk mengungkapkan satu makna dengan redaksi yang berbeda-beda. Nah, adapun contoh dari ilmu bayan, yang pertama huwa kal bahri fil karomi, dia seperti lautan dalam kemuliaannya. Yang kedua, ra'aitu bahron fi manzilina, saya melihat lautan di rumah kami. Yang ketiga, huwa kathirur romadi, dia banyak abunya. Nah, dari ketiga contoh ilmu bayan ini yang akan menjadi pembahasan dalam ilmu bayan dan akan dijelaskan secara rinci pada setelah ini. Adapun pembahasan dalam ilmu bayan, yang pertama tasybih, yang kedua majaz, dan yang terakhir adalah kinayah. Pembahasan yang pertama adalah tasybih. Tasybih adalah penjelasan bahwa suatu hal atau beberapa hal memiliki kesamaan sifat dengan hal yang lainnya. Jadi antara satu makna, antara satu lafadz dengan lafadz yang lainnya itu memiliki kesamaan dalam hal sifat. Contohnya, al-ilmu kan nuri fil hidayah, ilmu itu seperti cahaya dalam memberi petunjuk. Nah, antara ilmu dan nur ini memiliki kesamaan dalam hal memberi petunjuk. Nah, di dalam tasybih ini ada rukun-rukunnya. Yang pertama adalah musyabbah yang diserupakan, yang kedua musyabbah bih yang diserupai, yang ketiga wajhu syabhi atau persamaan antara musyabbah dan musyabbah bih, dan yang terakhir adalah ada tasybih. Nah, dari contoh yang pertama al-ilmu kan nuri fil hidayah, adapun yang menjadi tasybih adalah ilmu. Kemudian yang menjadi musyabbah bih adalah an-nur. Dan wajhu syabhi itu adalah fil hidayah. Nah, adapun ada tasybih yang menunjukkan makna serupa atau menyerupai, yaitu huruf K dalam lafadz kan nuri. Ini ada K ini merupakan ada tasybih. Nah, adapun pembahasan yang kedua adalah majaz. Majaz adalah huwa lafzud dallu ala ghairi ma wudi'a lahu fi istilahit takhatub, yaitu sebuah lafadz yang menunjukkan pada suatu makna yang bukan diperuntukkan untuknya dalam istilah pembicaraan umum. Nah, jadi pada intinya majaz itu adalah memaknai suatu lafadz bukan pada tempatnya. Contohnya di sini ada lafadz asadun. Asadun ini yang kita tahu bahwa singa itu merupakan salah satu dari hewan. Nah, dari lafadz asadun ini maknanya bukan hanya hewan saja, tapi ada makna lain. Contohnya, ra'aitu asadan yakhtobu alal minbari, saya melihat singa yang sedang berkhutbah di atas mimbar. Nah, tidak mungkin seorang singa ini berkhutbah di atas mimbar. Nah, lafadz asad di sini bukan makna yang sesungguhnya. Nah, adapun makna yang sesungguhnya itu adalah rajulun syuja, yaitu laki-laki yang berani. Jadi dapat diartikan saya melihat laki-laki yang berani sedang berkhutbah di atas mimbar. Contoh yang lain, tola'al badru alaina, telah datang rembulan kepada kami. Al-badru makna yang sebenarnya adalah Muhammad, telah datang Nabi Muhammad kepada kita. Lalu kemudian ja'alu aswabi'ahum fi adhanihim, mereka memasukkan jari-jari mereka ke dalam telinganya. Nah, lafadz aswabi'ahum ini bukanlah makna yang sesungguhnya. Adapun makna yang sesungguhnya itu adalah ujung jari, karena tidak mungkin memasukkan seluruh jari ke dalam telinga. Jadi makna yang itu aslinya yaitu mereka memasukkan ujung jari mereka ke dalam telinganya. Pembahasan yang terakhir adalah kinayah.
Kinayah adalah lafadz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya. Di samping boleh juga yang dimaksud pada makna yang sebenarnya. Nah, jadi untuk memaknai kinayah ini kita bisa lihat dengan kelaziman maknanya. Maksud dari kelaziman maknanya itu adalah makna yang digunakan pada lazimnya. Nah, dalam hal ini berarti bangsa Arab gitu. Nah, jadi kita untuk mengetahui satu makna, kita harus bertanya langsung nih kepada bangsa Arab. Nah, untuk memaknai kinayah ini bisa menggunakan bahasa kinayah. Bisa juga dengan makna yang sebenarnya. Jadi boleh dengan bahasa kinayah, boleh juga dengan makna yang sebenarnya. Di sini contohnya wa mar'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya Abu Lahab pembawa kayu bakar. Nah, istrinya Abu Lahab pembawa kayu bakar dalam makna kinayah ini bukanlah makna yang sebenarnya pembawa kayu bakar, tapi dalam istilah orang Arab pembawa kayu bakar itu bisa diartikan orang yang menyebar-nyebar fitnah atau menyebar kabar-kabar yang tidak baik dan tidak benar. Nah, jadi hammalatal hatab ini bukan makna yang sebenarnya. Makna yang sebenarnya adalah dia yang menyebar bohong. Nah, akan tetapi bisa juga dimaknai dengan makna yang sebenarnya, yaitu pembawa kayu bakar. Nah, itulah pembahasan secara singkat mengenai ilmu bayan dan pembahasan yang ada pada ilmu bayan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku lulakum syukuran katsiran ala husni timamikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.